siapa aja nih ya? Ada Pak Yudi, ada Pak Saiful, ada Pak Roni, ada Pak Lalu, berarti dari NTB. Kemudian kemudian ada siapa? Pak Abdul Latif, Muhammad Abdul Latif berarti ya. Kemudian Pak Lukas, kemudian Pak Irawan, Pak Ishak, Pak Iwan, Sofian, Pak Ahmad Rosidi, kemudian Pak Wan Irwan Syah, Sarjana Teknik. Kemudian juga ada siapa? Pak Tony. Siapa? Oh, alhamdulillah ya sudah bergabung. Kemudian Arifah ya. Arifah berarti perempuan ya. Jadi cerdas pro. Kemudian Abu Ziyad, punten ya, Abu Ziyad, alhamdulillah sudah hadir juga. Kemudian siapa nih? Saya absen satu-satu ya. Sok silahkan. Nama, kemudian asal daerah, kalau mau sama profesi deh. Alam Syah Lalu ya, dari Lombok. Iya tahu. Yang namanya Lalu dari Lombok, namanya Asep dari Bandung. Terima kasih ya. Siapa Mas Lalu ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Pak Syaiful dari Malang, terima kasih juga. Pak Yudi ke Mauludin punten. Kemudian ada Pak Mulyana Arifin dari Gersik, alhamdulillah ya. Ada Pak Norman dari mana lagi ini, Masya Allah cukup banyak ya. Pak Fakhrozi, Pak Wahyudi Sidoarjo, terima kasih juga. Siapa lagi? Cukup banyak. Baiklah. Ya, malam hari ini sekali lagi ini adalah acara reguler ya, acara reguler yang kita laksanakan setiap Ahad malam alias malam Senin, menghangatkan ya, memanaskan sebelum besok beraktivitas ya. Kita adakan sebuah acara bincang bisnis yang insya Allah akan membahas bagaimana sebenarnya cara kita dan cara seorang muslim untuk berbisnis lebih baik lagi. Tentu saja ke situ ya. Adapun mungkin arah dan basic kami, saya dan juga Ustadz Dandi ini di properti, khususnya properti halal atau properti syariah. Maka yang ingin tahu lebih dalam lagi terkait properti syariah, tepat sekali ya, Anda bisa bergabung di malam hari ini ya. Bukan hanya tentang properti, tentu saja kita juga akan selanjutnya akan mendatangkan pembicara-pembicara yang insya Allah juga sangat pas untuk Anda semua, yang dari berbagai bidang bisnis tentu saja ya. Nah, seperti itu. Cuma ini baru pertemuan keempat atau kelima ya. Jadi insya Allah ini masih terus kita kembangkan dan kita masih melihat nih siapa saja yang terus hadir di acara ini, di acara bincang bisnis ini. Saya juga cukup kenal beberapa wajah yang setiap pekannya ikut di acara ini. Terima kasih. Kemudian rekan-rekan, teman-teman, insya Allah malam hari ini kita punya judul yang cukup menarik ya. Ini requestan dari banyak sekali teman-teman yang sedang yang kadang berada dalam persimpangan, yang kadang berada dalam kebingungan, kadang jadi gagap atau gugup bahkan gitu ya, ketika ada datangnya penawaran lahan, ada penawaran take over project gitu ya. Lalu kemudian wah ini gimana? Bukan Mas Lalu ya. Masya Allah, teman-teman saya banyak banget tuh dari NTB, dari Lombok, NTB banyak dulu di ini UPI, Universitas Pendidikan Indonesia ya. Itu banyak sekali. Ya, banyak sekali ya yang tadi kaitan dengan bagaimana sih sebenarnya kita bisa menyikapi atau menangani secara betul dan ujung-ujungnya bisa mengoptimalkan secara produktif banget ketika datang penawaran lahan, ketika datang penawaran take over project. Tentu saja karena apa? Karena kondisi saat ini yang Masya Allah ya, di dunia bisnis cukup terguncang, sehingga banyak yang rekan-rekan di dunia properti, developer-developer yang kemudian harus menawarkan project-projectnya untuk diambil alih oleh yang lebih sehat lagi, oleh manajemen yang lebih sehat lagi, oleh perusahaan yang lebih sehat lagi, agar bisa melanjutkan bisnisnya dan lain dan sebagainya gitu ya. Itulah latar belakang kenapa kita membahas ya tentang judul di malam hari ini. Sekali lagi judulnya yang kita
angkat ya di malam hari ini sangat atau cukup sensitif, cukup sensitif ya, cukup strategis ya, insya Allah. Ya ini tentang bagaimana ombak penawaran lahan dan take over project. Nah pertanyaannya itu adalah kendali itu ada di siapa? Apakah di kita atau kitanya terhanyut? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah inilah yang akan kita perbincangkan di malam hari ini bersama dengan Ustadz Dandi Irawan dari PT Syariah Greenland, dari juga Aulia Javalen. Nah, ini adalah developer properti ternama di Bandung. Kenalan dulu deh ya, kenalan dulu. Tapi mentionnya dikit aja karena ini bukan acara promo. Ini insya Allah adalah acara untuk sharing-sharing bagi siapapun yang punya komitmen dan ingin lebih dalam lagi mempelajari bisnis yang sesuai dengan syariah. Insya Allah ya. Baik, ini sudah mencapai 79 angka cantik. Nampaknya saya harus buka ya, harus buka dengan secara resmi, mohon izin. Sebentar saya sapa yang ngechat nih tadi ada. Oh, ada Ishak ya. Mas Ishak dari Surabaya, Kang Idrus dari Bandung, Kang Amran Sragen, Kang Anto Bandung, Teh Habibah ya berarti ya dari Bandung, Yudi Mahmudin Cimahi Bandung, Cimahi Bandung nggak mau disebut Bandung ya. Reni Siti Bandung, ya Masya Allah, terima kasih ya sudah bergabung. Ya, mohon izin kita akan buka sebelum nanti saya akan menyapa Ustadz Dandi atau Abu Azam yang sudah siap. Nah, tapi saya akan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah berkahi kita dengan waktu yang insya Allah kita bisa gunakan insya Allah untuk thalabul ilmi, untuk berdiskusi, untuk mendapatkan taufiknya di malam hari ini. Kemudian juga bersyukur karena Allah berkahi kita dengan kesehatan ya yang mahal sekali saat-saat ini, dan sehingga kita bisa beraktivitas secara optimal baik hari ini, kemarin, ataupun juga insya Allah untuk hari-hari ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, rekan-rekan sudah siap kita? Ya. Ini ada yang masih yang ngantuk-ngantuk atau ada yang sambil nonton bola ini? Ada yang sambil nonton bola enggak? Karena kalau yang suka nonton bola malam Minggu, malam Senin itu jamnya bola. Ya, gitu. Kalau Bandung itu kalau udah jam malam Minggu, malam Senin itu tantangannya adalah Persib ya. Ada TV Persib, sudah selesai acara-acaranya bubar ya. Alhamdulillah malam hari ini karena di Bandung Persibnya mainnya kemarin sehingga kita bisa acaranya sekarang ya. Menyesuaikan. Baik, kita akan sapa Abu Azam atau Ustadz Dandi Irawan yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ruth Damang. Aduh, kumaha Damang Tad? Alhamdulillah, pangestu. Semangat untuk malam hari ini? Insya Allah. Dikit bocoran yang ada yang berdomisili di Malang, besok Ustadz Dandi meluncur ya. Tes. Langsung ya, spoiler. Baik, Tad, malam hari ini requestan dari banyak rekan-rekan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya ataupun di forum-forum kita di luar ya tadi ya. Bagaimana akhir-akhir ini banyak sekali atau apakah termasuk tren ya. Kemudian kenapa ya banyak para pengusaha atau para developer yang punya perusahaan, yang punya perumahan kemudian menawar-nawarkan perumahannya sampai ke saya juga ada Tad. Nih. Mantap. Iya, dibedah ini berapa jam gitu ya, balik lagi akhirnya dia kebingungan. Ternyata pakai sistem yang syariah nih harus komitmennya harus kuat katanya gitu. Dia bingung juga. Ini biasanya pakai perbankan Tad. Jadi iya. Rumah harga 130. Gitu. Gimana Tad? Apa yang bisa kita guarkan, apa yang kita bisa bedah dan berbagi inspirasi di malam hari ini bersama teman-teman yang lain? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita ngobrol lagi ya
minggu kemarin tidak ini ya, libur dulu karena Om Rudinya sakit. Digeser ke Senin, kebetulan saya Senin sudah ada agenda juga ya. Jadi alhamdulillah baru bisa ketemu lagi di malam ini. Saya diundang untuk membahas materi tentang apa? Take over ya. Betul. Ya. Oke, insya Allah ini katanya apa ya? Di zaman pandemi seperti ini banyak penawaran-penawaran yang seperti itu ya. Betul, Seperti yang betul. tadi Kang Rudi perlihatkan. Saya juga punya banyak itu yang kayak ya, mangga insya Allah kita Siap. coba diskusi di malam ini, Kang. Baik, baik. Siap, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Saya ingin nanya dulu nih ke yang hadir di malam hari ini. Baik Anda yang mungkin sudah berprofesi di circle-nya atau di sekitaran bisnis properti, atau Anda misalnya developer, kontraktor, atau kemudian supplier, atau pemilik lahan, atau investor pernah ikut ya, atau mungkin Anda marketer ya. Saya ingin nanya deh di seputaran teman-teman. Pernah enggak teman-teman kemudian saat ini atau akhir-akhir ini menerima penawaran lahan atau take over ya? Pernah atau tidak teman-teman saat-saat ini mendapatkan penawaran lahan atau take over project yang gurih-gurih nyoy kalau kata orang Bandung yang suka makan tahu bulat ya? Itu pernah atau tidak? Boleh dijawab di chat dong. Ini kira-kira ada nggak nih? Kalau nggak ada ya, oh belum. Oh pernah. Oh, ada pernah. Nih, tuh kan Tad, bener Tad. Pernah, belum pernah. Mas lalu di Lombok ya, nanti kita di Lombok nih. Ya, kemudian sering. Kang Idrus Bandung nih ya. Sering. Kemudian banyak coach. Tuh, hayuk ya. Banyak ternyata. Oke, saya sambung lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Tadi yang mengatakan ada dua katanya. Tadi ada Kang Idrus, ada Kang siapa tadi yang menjawab juga. Saya ingin lanjutkan pertanyaan. Ini siapa? Pertanyaan yang selanjutnya adalah kira-kira bagaimana atau yang pernah deh mendapatkan tawaran atau Anda ngelamun dulu deh kira-kira dapat tawaran lahan gitu. Tolong pegang nih lahan ini, penjualannya apa dan sebagainya tolong diolah supaya jadi apa namanya perumahan atau apalah gitu loh ya. Kira-kira nih teman-teman, bagaimana sih rasanya? Senang, sedih, campur-campur. Kira-kira nih, kira-kira. Rasanya kalau ada yang galau. Tuh Tad, galau Tad. Tolong jawab kegalauan ini ya. Galau katanya ya. Apalagi kalau mendapatkan yang seperti ini campur-campur. Analisa dulu, Bos. Berarti ini langsung teknis Kang Idrus nih. Nano-nano rasanya. Terima kasih ya iklan permen malam hari ini. Kemudian ada lagi analisa. Ini kayaknya canggih-canggih ternyata Tad teman-teman kita yang gabung di malam hari ini. Wow. Baiklah. Aduh, apalagi nih. Maju modal belum cukup, mundur eman-eman. Eta teh ngaranna galau. Kalau lahan sengketa belum berani, jangan. Lahan sengketa jangan ya. Jangan. Apalagi kembali ke laptop. Aduh, kembali ke laptop. Apa ini? Pura-pura nggak denger. Kalau udah dibahas malam hari ini, kalau nanti besok ada penawaran, kayaknya udah nggak bisa lagi pura-pura nggak denger nih teman-teman. Harus langsung dikonsultasikan nih, bisa-bisa kita besok lusa nih jadi developer properti syariah yang keren ya kalau udah dibahas malam hari ini. Tapi nggak tahu nih, apa dibahasnya cukup 1 jam atau 1,5 jam ke depan, atau perlu lanjut terus tiap minggu bahas ini ya. Masya Allah. Baik. Udahlah, udah jam 8 juga nih. Kita akan lanjut kita akan diskusi langsung bersama dengan Ustadz Dandi. Hatur nuhun teman-teman, kita akan lanjut diskusi. Dari tadi ternyata betul rasanya campur-campur, kemudian ada juga yang siap menganalisa, tapi bagaimana caranya menganalisa katanya ya. Maju ragu-ragu, mundur eman-eman ya, maju belum ada modal, belum cukup katanya dan sebagainya. Kira-kira nih kalau saya pribadi terpikir dua hal sebenarnya ya. Yang pertama adalah ya betul tadi campur-campur, ngebayangin segala hal terutama keuntungan dan keuntungan kalau misalnya lahan sekian,
dihitung quick count sedikit dan sebagainya. Wah, udah kebayang lahan 4 hektar bisa keuntungan sampai 30-40 miliar. Katakanlah begitu ya. Misalnya gitu kan. Tapi bingung juga tadi, di satu sisi bingung juga dengan apa? Teknisnya gimana ini ya? Nah, kayak gitu. Itulah mungkin kebingungannya. Kira-kira nih Tad, apa yang komentar pertama lain dari Ustadz Dandi ini? Ya, kalau kita bahas terkait dengan judul take over ya. Ya, definisi dulu ya. Mungkin take Betul. over itu kan berarti berpindah kepemilikan atau jual beli gitu ya. Atau dialih apa namanya? Kepemilikan gitu. Nah, bagaimana proses take over ini? Alhamdulillah kita sudah punya beberapa pengalaman take over, baik take over pribadi maupun take over corporate ya. Karena ini treatmentnya beda-beda gitu ya. Suara jelas ya, Kang Rud? Jelas kan? Jelas, baik. Ya, kalau take overnya lahannya pribadi gitu. Karena kalau bicara perizinan perumahan, itu ada dua kemungkinan, yaitu perizinan perorangan yang kepemilikannya adalah perorangan, yang kedua kepemilikannya atau perizinannya adalah corporate PT gitu. Nah, ini dimungkinkan dua-duanya, baik lahan perorangan atau proyek perorangan atau lahan PT itu di take over, diberikan penawaran take over. Nah, ini treatmentnya beda-beda. Kalau take overnya perorangan, maka akadnya ini jual beli, ya. Akadnya jual beli, umumnya anggaplah ini take overnya perizinan sudah tuntas. Perizinan sudah tuntas di take over, ya berarti kita akadnya jual beli, ya jual beli kepemilikan baik cash maupun bertahap, lalu kemudian kita jual. Nah, sebelum ke sana, kira-kira apa sih yang menyebabkan take over ini terjadi gitu ya? Banyak hal sebenarnya. Take over ini terjadi karena misalnya ada mismanagement. Ada mismanagement atau ada permasalahan di internal manajemen. Biasanya terdiri dari beberapa orang kepemilikan, lalu kemudian ada permasalahan, ya chemistry tidak nyambung dan lain sebagainya gitu ya, di tengah jalan kan gitu. Akhirnya kemudian proyek itu selesai. Atau di tengah jalan pemilik modal ada beberapa yang satu ingin udahan karena ada kebutuhan, ya, sehingga kemudian dijual baik secara sebagian ataupun secara keseluruhan. Nah, ini itu yang dimungkinkan terjadi. Yang pertama ada mismanagement. Kedua, bisa jadi produknya tidak laku terserap oleh pasar. Sebenarnya tidak ada produk, tidak ada price yang salah. Ya. Price itu benar selama ketemu marketnya, gitu ya. Coba misalnya kita ambil contoh otomotif. Ada harga mobil yang harganya 100 jutaan, 200 jutaan, sampai 10 miliar. Ada ya, Lamborghini. Kira-kira Lamborghini tutup nggak pabriknya sampai sekarang? Enggak kan? Dia bisa Lamborghini. jualan, dia tetap bisa jualan. Itu kalau dijejer dengan Avanza itu mungkin ada beberapa gitu ya. Tapi tetap dia bisa jualan karena produknya mendapatkan market yang tepat. Jadi tidak ada produk yang salah. Tidak ada price yang salah. Yang salah adalah kita menawarkan kepada market yang salah. Nah, alasan kedua karena produknya dianggap tidak terserap oleh pasar. Gitu ya. Nah, ini banyak analisa ya kalau mau digali. Nah, itu kurang lebih biasanya dua project ya, dua alasan yang menyebabkan terjadinya take over. Nah, take over itu yang pertama tadi bisa perorangan. Maka yang dilakukan adalah jual beli. Jual beli cash atau jual beli bertahap yang biasanya perizinannya sudah tuntas. Atau ada cara kedua, tetapi cara ini tidak saya ajarkan gitu ya. Apalagi ini umum ya. Nah, ini off the record saja ya, nanti untuk kalau ada yang mau tahu itu bisa diskusi langsung gitu ya. Nah, cara yang saya ajarkan adalah cara-cara yang legal saja gitu ya. Ini jual beli. Yang kedua adalah kalau lahannya itu adalah milik corporate PT. Alhamdulillah kita punya contoh yang take over corporate. Ya, itu di Purwakarta. Ada lahan kita di Purwakarta ada dua.
namanya Puri Nirana Cigelam, lahannya 4 hektaran. Itu kita take over tahun 2016. Yang kedua baru saja ini 1,5 tahun, namanya Sukamana Islamic Village di Purwakarta juga, luasnya 7,7 hektar, corporate juga. Tapi beda-beda treatmentnya. Nah, ada 2 cara. Yang pertama adalah kalau lahannya corporate, kebetulan untuk kasus yang kita ini dua-duanya izinnya sudah ada. Nah, itu yang pertama adalah kita beli lahan itu PT dengan PT, ya. B2B-nya adalah PT dengan PT, corporate to corporate. PT saya lupa nama PT-nya, ke PT Syariah Greenland. Nah, itu jual beli, Kang. Ya. Jual beli. Nah, kalau jual beli ini ada impact-nya, ya. Saya kasih penjelasan dulu biar nanti bisa dipahami. Yang kedua adalah jual beli tapi kita RUPS PT-nya. Nah, jadi nama PT-nya tidak kita rubah. Kepemilikannya adalah milik ownernya SGL, tetapi proyek itu berjalan pakai PT yang lama. Jadi kita beli PT-nya, RUPS. Nah, kenapa itu terjadi? Ada 2 konsekuensi. Yang pertama, saya ambil contoh yang PNC yang di Purwakarta, itu kita take over dari PT ke PT, ya, PTA ke PT SGL. Nah, kalau ini kita lakukan, maka perizinan itu kita mulai dari nol, Kang. Sekalipun sebelumnya PT-nya sudah punya perizinan. Nah, cuma memang perizinannya tidak semahal ketika kita buat dari awal. Karena misalnya persyaratan teknik itu sudah dilakukan, hanya mengganti nama PT. Nah gitu. Tetapi tetap kalau misalnya PT-nya punya Kang Rudi, ya PT Rudi Sejahtera gitu ya. Terus saya beli PT SGL. Nah, karena perizinannya kan atas nama PT Kang Rudi ya. Maka ketika saya beli berubah, kan nanti masalahnya suratnya menjadi PT saya. Ya, suratnya jadi nama PT saya, nggak pakai PT nama Kang Rudi lagi. Maka perizinannya pun harus dibuat dari nol. Sekalipun perizinannya itu sudah tuntas di PT Kang Rudi. Itu berarti ada cost lagi. Terus ada biasalah biaya AJB, biaya pajak dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, itu secure beli PT ke PT ya. Secure ya, tetapi ada cost-nya. Ya, cost-nya tadi ada AJB dan lain sebagainya. Ada yang kedua, cost-nya low, tapi ada yang harus kita perhatikan. Nah, ini juga sudah kita lakukan di Purwakarta, namanya PT Pori. PT Pori punya proyek, dulu nama perumahannya saya lupa, akhirnya kita rubah namanya jadi Sukamana Islamic Village. Nah, saya tidak beli PT to PT, karena itu sertifikatnya sudah 7,7 hektar, Kang Rudi. Sertifikatnya sudah pecah 350 surat. Sertifikatnya sudah pecah, PBB-nya sudah pecah, IMB-nya juga sudah ada pecah. Jadi cakep banget itu. Kalau saya jual beli PT ke PT, itu kebayang itu ngerubah SAGB atau SHM-nya itu dahsyat, 350-an surat. Cost-nya kebayang ya. Maka untuk menekan cost, kita RUPS PT-nya saja. Nah, jadi PT Pori itu kita beli. Yang dulunya kepemilikannya Mr. X, ya, Mr. B, Mr. C. Lalu kemudian kita beli PT dalam tanda kutip kepemilikan sahamnya, sehingga PT Pori itu jadi milik saya dan Mas Tommy. Di SGL kan saya sama Mas Tommy. Nah, jadi mereka tidak ada di akte pendirian PT, di kita RUPS yang kemudian dirubah. Namanya, benderanya tetap. Gitulah. Nah, ini low cost. Kita tidak perlu lagi bikin perizinan dari awal, kita tidak perlu lagi rubah surat-suratnya dari awal. Kita hanya melanjutkan, tinggal RUPS saja. Nama-nama komisaris, dirut dan lain sebagainya kita ganti, saham-sahamnya kita beli. Nah, itu caranya, Kang.
Iya. Jadi ada jual beli take over perorangan dan ada corporate. Treatmentnya beda, konsekuensinya juga beda. Nah, cuma yang kedua ini take over PT-nya langsung, ini juga harus hati-hati. Ya. Ya, ini low cost, tapi harus hati-hati. Kita pastikan yang pertama bahwa PT itu hanya dibuat untuk proyek itu. Kan kalau kita buat akte pendirian PT itu kan macam-macam, bisa developer, kontraktor, macam-macam gitu. Toko kosmetik juga mungkin bisa kan gitu. Ya, itu kita perhatikan hanya untuk proyek itu. Nah, itu saja. Kalau dia ada kontraktornya pakai PT itu dan lain sebagainya, ini yang agak berat. Nah, kalau hanya untuk PT itu, untuk proyek itu alhamdulillah. Dan kita pastikan terkait dengan hutang piutang juga dibuat hitam di atas putih. Kalau hutang piutangnya kaitan dengan proyek itu mungkin oke, masih masuk akal. Khawatir dia menggunakan PT itu untuk proyek yang lain, terus ada pajak yang belum dibayarkan. Ya, betul. Ya, terus ada hutang dengan supplier, ya, pihak ketiga yang belum tuntas. Nah, ketika sudah berganti nama kita, tapi PT-nya tetap tentu ini invoicing-nya tetap masuknya ke PT. Betul, betul. Pajak juga kita harus bayar. Mereka nggak mau tahu orang pajak masalah ada RUPS. Pokoknya PT itu masih ada, PT itu punya hutang pajak yang belum dibayarkan. Nah, ini low cost tapi ada impact. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kemudian nanti malah yang tadinya ngambil cara kedua tapi berdampak menjadi high cost. Begitu, Kang Ruth. Iya, berarti untuk tahap pertama nih teman-teman, ketika tadi ada ya penawaran take over seperti yang saya tadi tunjukkan seperti ini, memang diskusinya betul, dan saya juga diskusi sampai 3 jam ya. Setelah dikorek-korek, wah ternyata luar biasa. Tanggungannya itu loh ya, ternyata puluhan, belasan M yang harus kita kemudian kalau kita ambil alih, oh gitu ternyata ya. Dan tadi ya berarti tahap pertama itu benar-benar screeningnya tadi ya, verifikasi dari setiap penawaran itu, verifikasinya harus clear ya tadi ya. Dan tadi setidaknya ada 2 jenis kalau yang corporate. Nah, kalau yang perorangan, insya Allah mungkin jauh lebih sederhana mungkin tadi ya. Kalau yang perorangan, perizinannya itu cukup sederhana. Kalau yang corporate, nah itu harus dicek tuh di ISS-nya juga kan ya tadi ya. Itu memang harus ini. Saya juga pas lihat, oh iya ya, ketika yang tadi yang Purwakarta yang kedua itu Sukamana Islamic Village, PT-nya tetap, tapi di ISS-nya untuk ini udah berubah semua ya ke Ustadz Dani dan juga Mas Tommy. Ini keren banget sih. Baik Dan. Nih ada juga yang bertanya, walaupun sambil jalan nih, nama perumahannya diganti, apakah ada proses lanjutannya? Kalau nama perumahan, gimana Dan? Nama perumahannya kadang diganti nggak kemarin? Ya, jadi yang diperhatikan itu adalah kepemilikan surat. Yang paling berharga itu adalah SAM atau SHGB. Tapi kalau nama perumahan itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Nah, itu karena kalau kita jual beli, itu kan memindahkan kepemilikan aset, surat lahan. Ya, surat lahan. Ya, kalau surat lahannya, misalnya saya pakai pola yang pertama, corporate to corporate, ya, dibeli oleh PT saya, SGL, sebelumnya PTX. Kalau tidak di BN kan, terus yang nerima duit saya PT SGL, tapi suratnya masih PTX. Nah, ini nggak bisa terjadi tanda tangan. Maka itu harus dirubah suratnya itu menjadi surat pembeli, gitu ya. Tapi kalau perumahan itu nggak melekat di SAM atau SHGB, kan? Itu kan kalau kita AJB untuk PPAT, untuk itu di suratnya ya? Nggak ada itu nama perizinan, ya. IMB juga nggak ada masalah. Makanya kalau kita jual beli rumah, IMB-nya itu kan bisa jadi IMB orang yang terdahulu. Apakah IMB-nya harus di BN? Nggak mesti. Yang penting itu adalah berpindahnya kepemilikan itu letaknya di surat-surat, yaitu SAM atau SHGB. Gitu. Itu yang paling penting. Siap. Waduh, ini saya sebenarnya karena besok hari Senin, pemanasannya jangan terlalu teknis Dan. Tapi kalau sama Ustadz Dan itu
memang apa perintilannya ini langsung dikejar. Makanya nggak bisa satu pertemuan. Nampaknya ini harus ada batch 2-nya atau batch sampai batch 3-nya ini ya. Tapi sedikit-sedikit lah kita urai ya. Baik, Tad. Tadi kita baru sampai ke bagaimana verifikasi awal ya ketika kita mendapatkan penawaran yang tadi take over project. Tad, itu take over project. Saya secara singkat ingin kalau bukan take over project, tapi penawaran lahan ya, penawaran lahan. Mungkin ini lebih singkat aja gitu ya, penawaran lahan yang datang kepada kita. Verifikasi awalnya itu seperti apa sebelum nanti ke developnya seperti apa? Penawaran awal ya. Ya, penawaran lahan itu apa yang sikap kita ini, karena kalau di benak saya ketika ada yang menawari lahan itu kan langsung dipecah, dibagi sekian, quick count bla 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 dapat gitu kan angka sekian. Itu sudah kaki saya ini sudah ngegas aja tadi gitu ya. Wah, ini sekian belas M gitu kan jadi nih gitu kan. Nah, walaupun teknisnya kadang-kadang aduh teknisnya gimana nih? Nah, gitu kan. Ini yang penawaran lahan yang masih perawan nih tadi. Kira-kira seperti apa sikap kita secara mental atau teknis awal secara sederhananya seperti apa? Tadi katanya jangan teknis, sekarang nanya teknis lagi. Teknis awal yang sederhana. Ya, jadi teknisnya itu kalau saya dulu biasa buka kelas itu ada tahapan, Kang. Tahapan bagaimana mendevelop sebuah project gitu ya. Coba saya searching dulu ya. Ini saya bisa mau share screen. Ya? Oke. Boleh. Oke, ya. Bagaimana secara teknis kita mendevelop sebuah project gitu ya. Karena kan gini, ketika ada penawaran lahan, orientasi kita kalau bahasa fikihnya itu kimah ya, nilai perbuatan. Kalau Kang Rudi bisnis, kimahnya apa? Wah, kimah yang menghasilkan materi, madiah. Kimah madiah, bukan kimah insaniah gitu ya. Bukan sosial ya. Bukan sosial, tetapi kimah madiah. Pengen untung kan. Wah, masa syariah kok pengen untung. Ya syariah itu konsepnya, kimahnya tetap madiah namanya bisnis. Maka kalau kita pengen untung, maka kita pastikan FS-nya, visibility study-nya. Visible enggak penawarannya gitu ya. Nah, ini saya coba screenshot ya. Kelihatan nggak, Kang? Ada, Tan. Boleh diklik mau gini aja boleh, atau mau diklik dibesarin lagi? Boleh. Udahlah, gitu aja lah, kelihatan ya. Kelihatan. Nah, kalau bicara tahapan, ini biasanya materi kelas, Kang. Materi kelas developer. Ini jangan dong, jangan. 1 hari workshop ini. Workshop biasanya 2 hari gitu saya menjelaskan ini. Nah, bagaimana ketika ada penawaran masuk, bagaimana teknisnya? Ini ada 9 tahapan mendevelop. Project itu on itu dari 6 ke 7. Ya. Ketika negosiasi lahannya oke, sesuai dengan ekspektasi kita di FS, maka itu deal, terjadi akad jual beli. Kalau tidak sesuai, negosiasi lahan sesuai dengan harapan kita, maka tidak terjadi kesepakatan lanjutan. Tidak akan masuk ke 7. Ini kelihatannya, Kang ya? Ya. Nah, dia balik lagi. Poin 6 dan 7 ya tadi ya? Ya, 6 ke 7 transisi. Ini fase on project ya. Jadi batasannya di sini. Negosiasi lahan sesuai, maka kita on project, terjadi AJB, selanjutnya kita ngurus perizinan, lalu buat produk knowledge, lalu launching produk. Nah, itu pasca project. Pra ya, yang sebelum pasca. Yang pra-nya itu adalah 1 sampai 6. Okay. Nah, yang pertama adalah listing lahan. Sedikit saja saya bahas ya, nggak lama lah, mungkin 2 jam cukup kayaknya. Allahu Akbar. Oh, enggak sih. Ya gimana, ini materi 2 hari kok di sini. Ya, ketika ada penawaran tadi Kang Rudi itu setebal itu, terus saya juga ada. Ini masuk ke listing lahan, Kang. Betul. Masuk ke listing lahan. Listing lahan itu ngedata ya. Ngedata. Tentu kita akan cari project yang profitnya lebih tinggi gitu ya. Nah, masuk ke listing lahan, bisa jadi listing lahannya bukan 1, jangan 1, ada beberapa, misalnya 10.
masukkan ke listing lahan. Lalu kemudian tahap kedua quick count, Kang. Nah, ini FS-nya. Kan kita mau melakukan project tadi kan kimahnya adalah kimah Madiyah, pengen ada untung. Nah, ini untung tidaknya ini ada yang di kedua, quick count. Ya, hitung cepat. Jadi kalau sudah jadi developer ini sudah harus ada di handphonenya program ini. Tinggal masukin luasan, masukin harga dasar, lihat kompetitor, enter saja. Namanya juga quick count. Keluar profitnya berapa? Profit atau defisit. Kalau profit kita lanjutkan, defisit kita contreng listingnya gitu ya. Nah, itu quick count hitung cepat. Lalu yang ketiga melakukan analisis kelayakan. Nah, tadi kan ada jawaban dianalisis dulu itu Kang Idrus ya. Nah, Kang Idrus juga nawarin ke saya itu dulu berapa 20 hektar ya. Asik. Di mana? Nah, cuma itu sebenarnya beliau sudah pernah nawarin ke saya langsung ownernya. Baru mungkin Kang Idrus ke saya. Itu saya nggak respon itu. Jadi banyak kalau penawaran lahan ke kita juga tahu diri karena manpower kita juga terbatas. Saat ini kita ASGL AJL ada 9 project kan. Ya, jadi udah cukup lah gitu ya. Kita udah over lah gitu ya. Manpower kita terbatas dan kita juga analisis ya, analisis masuk enggak. Nah, ada 4 analisis di sini. Oke, ini. Nah, ini analisis legalitas, analisis geografis, analisis ekonomi, dan analisis sosial. Ini harus masuk semua, Kang Rud. Iya, betul. Kalau salah satu tidak masuk, nggak bisa. Semuanya harus masuk. Dan ini pisau bedahnya. Saya bisa menganalisis proyek-proyek yang tidak berjalan itu pakai pisau bedah ini. Kalau nggak kena di legalitas, kena di analisis geografis, kena di analisis ekonomi, atau di analisis sosial. Betul. Oke, nah ketika analisis kelayakan masuk ke 4, cash flow. Cash flow ini sama dengan quick count. Kalau quick count hitung cepat, kalau cash flow lebih detail ya, tadi? Lebih detail. Nah, sehingga ketahuan tuh, benar nggak hitungan quick count tadi? Profitnya sesuai nggak? Biasanya antara quick count hitungan kita dengan cash flow, range-nya memang tidak terlalu jauh. Ya paling 500 sampai 1 M lah. Nah, berarti mungkin masuk ya. Kalau masuk kita lanjut ke pramarketing. Karena kalau fundingnya terbatas, yang 5 ini harus kemudian kita lakukan. Kalau fundingnya ya unlimited, nah, itu mungkin 5 ini nggak perlu dilakukan, nggak apa-apa gitu ya. Analisis market gitu ya. Tapi kalau terbatas ini baiknya kita lakukan. Karena bisa jadi visible, FS-nya masuk, tapi pramarketing demand-nya kurang tinggi. Mungkin laku, tapi lakunya agak lama gitu loh. Dan cash flow ini bisa berat kalau lakunya lama. Nah, setelah itu baru kemudian kita negosiasi lahan, price-nya cocok enggak, kalau kita bertahap ya minta waktu berapa lama, kalau oke sesuai harapan kita baru terjadi jual beli. Setelah itu kita urus perizinan. Nah, saya mengajarkan ke teman-teman ya, urus perizinan ya. Jangan sampai proyek sudah selesai semua baru kemudian kita urus perizinan. Banyak masalah nanti di situ, tapi teknisnya panjang lah kalau saya ceritakan. Nah, secara formal itu perizinan diurus setelah jual beli. Tapi kita sudah melakukan analisis kelayakan di poin ketiga tadi, analisis legalitas. Sudah ditanya zonanya apakah bisa dibangun atau tidak, KDP-nya berapa, RTH-nya berapa gitu. Sehingga masuk ke perhitungan cash flow lanjutan. Nah, jadi kalau bicara teknis ketika ada penawaran, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan tadi kata teman-teman, dianalisis dulu. Nah, kalau saya ini 9 tahapan ini adalah metode analisisnya. Begitu, Kang Rud. Iya, Tad. Sebelum jangan ditutup, Tad, terkait jangan ini. Ditutup, siap. Jangan ditutup dong. Ya. Jadi, Tad, kalau dilihat dari sini, katakanlah gini, kasusnya. Bahkan kalau di PT SGL di kantor kita itu sekelas staff gitu ya. Itu juga bahkan karena taunya ada di sebuah developer yang lumayan dikenal di Bandung, katakanlah begitu. Sekelas staff saja, itu kemudian ada yang nawarin gitu, maksudnya terkait lahan gitu lah ya, bahkan take over. Ini kalau lahan tuh banyak banget yang nawarin ke teman-teman kita, ke tim kita juga ya, Tad. Nggak mesti ke saya, nggak mesti ke Ustadz Dani. Kalau Ustadz Dani memang banyak banget ya, tadi kata kayak Kang Idrus mungkin langsung ke Ustadz Dani, oh pastilah ya. Nah, maksudnya artinya tadi kalau kita dapat penawaran tersebut, ternyata berarti nggak langsung kita beranikan ngobrolin terkait negosiasi harganya ya tadi ya. Berarti jauh ya ke situ ya.
kemudian apalagi ngobrolin, hayu berangkat kita akan jual beli, itu jauh banget. Ternyata ada 5 tahapan sebelumnya yang ini menurut saya sudah sangat matang ya ketika kita tadi ngobrolin terkait negosiasi lahan ketika ada penawaran ke kita. Jadi sebelum negosiasi, artinya kita benar-benar melengkapi data dari penawaran tersebut, kemudian kita verifikasi dari mulai tadi ya melakukan hitung cepatnya ya, analisis kelayakannya dan sebagainya, baru kemudian ngobrol ke pemilik lahan atau yang dikuasakan ya lahan tersebut untuk ngobrolin harga. Benar-benar seperti itu berarti ya tadi ya. Jadi jangan langsung apa namanya tuh gelagapan langsung oke ini angkanya gede dan sebagainya gitu ya tadi ya. Ya, itu makanya saya bedah kalau 9 tahapan ini ada pra dan pasca ya. Pra sebelum on-nya project, on itu batasannya adalah adanya perjanjian jual beli, apakah PPJB atau AJB. Betul. Pra-nya itu 1 sampai poin 6. Itu harus kita lakukan. Ya, yang pas 1 sampai 5. ya 5 lah gitu ya. 1 sampai 5, paskanya baru kita urus 7 sampai 9. Nah, kalau bicara bisnis itu biasa saya kategorikan 3. Selalu ini mungkin teman-teman yang sudah sering ikut selalu paham. Ya memang saya ulang-ulang karena ini pengalaman saya lah. Ada bisnis proses, ada manajemen, ada sales and marketing. Jangan karena kita jago sales and marketing, lalu kemudian ketika ada penawaran, wah ambil bro, ini gampang bisa dijual gitu ya. Tetapi jangan dilupakan tadi ada bisnis proses, manajemen, sales and marketing. Bisa jadi kita jago di sales and marketing. Tetapi ada 2 hal yang harus kita kuasai, yaitu bisnis proses dan manajemen. Karena kita ini bisnisnya kan bisnis besar. Ini memang harus ada manajemen yang baik. Atau dia tidak paham bisnis proses. Kalau ini yang saya maksud dengan bisnis proses properti, Kang. Bisnis proses developer. Jadi kalau dia tidak paham, misalnya begini, analis kelayakan dari sisi legalitas. Dia bisa jualan, tapi dia nggak tahu bagaimana men-screening surat-surat. Ini kan bahaya. Itu habis, lalu kemudian dia mau AJB, dia mau tingkatkan SHM, ternyata nggak bisa. Ya. Atau kemudian ada pemiliknya yang datang dari luar negeri atau datang dari luar kota, ngelihat loh kok lahannya di-develop orang. Lalu kemudian dia melakukan gugatan. Ini berhasil sales and marketingnya. Tapi dari sisi bisnis proses ada tahapan yang dia tidak pahami, yaitu bab legalitas. Maka semua harus dipahami. Bisnis proses dipahami, manajemen dikuasai, sales and marketing, yaitu sales marketing ini juga kemudian harus kita kuasai. Jadi komprehensif harus kita kuasai gitu kan. Iya Tan, misalnya begini Tan, ada kasus, ini teman-teman juga mungkin banyak yang mengalami nih, apalagi waktu saya pegang SIS tadi ya, itu kan yang di Soreang. Jadi ketika itu yang nawarin lahan itu misalnya Tan, kasus-kasus penawaran lahan pemain lahan itu banyak sekali. Misalnya ini tinggal ditebus aja 20 juta Kang, ini harganya masuk banget gitu ya. Cuma suratnya nih perlu pembayaran dulu 20 juta ke pemilik kekuasa biasanya gitu ya. Ini mafia-mafia seperti ini kan banyak nih Tan. Artinya penawaran-penawaran lahan itu biasanya dibungkus dengan tekanan-tekanan untuk dibeli cepat Tan, atau diputuskan cepat. Nah, sedangkan kalau lihat tahapan yang tadi Ustaz Dan disampaikan yang kita lihat bersama ini kalau model-model penawaran cepat ini nampaknya akan lewat ya tadi ya. Karena kita ini sangat detail, bawa kalem, bawa slow gitu loh ya. Ini berarti kita kalau rebutan sama orang lahan kita kalah dong kalau analisisnya segambreng ini gitu loh Tad. Gimana pendapat Ustaz Dan? Ya, saya kadang nyampein ke teman-teman. Lebih baik susah cari lahan daripada susah tutup proyek. Saya pernah membimbing teman-teman TDA, komunitas tangan di atas, ya, 6-7 tahun yang lalu. Waktu saya masih sering ngisi, sekarang sudah gak pernah ngisi lagi. Nah, tahun saya depan udah kan ngisi lagi tahun depan setelah pensiun. Nah, itu teman-teman itu menyodorkan sampai 7 lokasi, Kang. 7 lokasi. 7 lokasi, nggak langsung satu-satu. Kang ini
Gimana? Saya analisis pakai pisau bedahin. Nggak sesuai. Lokasi kedua nggak sesuai. Lokasi ketiga nggak. Sampai ke 7. Nah, saya tanya, antum kapok nggak konsultasi sama saya? Enggak, Kang, katanya. Saya senang. Daripada dipaksain iya, lalu kemudian kita jadi masalah gitu. Iya. Gitu loh. Jadi memang penawaran yang semacam itu banyak. Terus ya pola-pola memainkan psikologis pembeli itu kan sebagai entrepreneur mestinya kita paham lah ya. Iya, kita sedang Soalnya ditekan gitu lah ya. iya, punten bicara bisnis properti itu kalau bicara hukum pasar, posisi developer itu bargainingnya cukup tinggi. Iya. Ya, kenapa? Karena mendevelop lahan yang luas. Itu lahan yang luas dibeli oleh seseorang itu kalau tidak untuk perumahan, untuk pabrik kan begitu. Iya, betul. Jarang orang itu beli luas lahan 1 hektar, 10 hektar untuk pribadi. Hatta dia orang kaya sekalipun. Ya. Ya orang kaya juga mungkin ngapain juga saya nggak butuh segitu. Mungkin saya paling gede 500 lah 1000. Sehingga berlakulah hukum pasar. Ketika lahan-lahan yang luasnya 1 hektar, 5 hektar, 10 hektar, itu ditawarkan ke kita, sebenarnya bargaining position kita itu tinggi. Ya, jangan dibalik, jangan dibalik psikologis itu. Nanti kalau diambil orang gimana dan lain sebagainya. Saya pastikan sekalipun saya mengadopsi konsep syariah, analisis konvensional kurang lebih sama kan, bahwa harus visible. Barometer visible itu ya quick count ya cash flow. Cara ngitungnya ya sama gitu, mau konvensional mau syariah. Ini bab teknis gitu. Jadi kalau dia bilang, oh nanti ada Agung Podomoro yang beli. Oh kalau analisis kita nggak masuk Podomoro apalagi gitu. Gitu. Jadi jangan khawatir dengan tekanan-tekanan psikologis semacam itu. Kalaulah memang betul faktanya dibeli orang dan orang itu belum melakukan perhitungan analisis, biarin saja. Berarti satu, bukan rezeki kita, kedua kita lihat saja apakah proyek itu bisa berjalan atau tidak gitu. Gitu. Jadi secara psikologis ya sebagai entrepreneur itu sudah biasa lah gitu loh. Tapi di bisnis ini bargaining position developer itu tinggi karena lahan yang luas hanya ditawarkan untuk 2 hal, yaitu untuk developer atau pabrik. Nah, ini juga ada kategori-kategori zonanisasi. Kalau pabrik itu di zona merah kan. Tidak boleh dia di zona hijau atau di zona kuning. Nah, kalau dia zona kuning, pabrik nggak boleh masuk. Gitu loh. Nah, berarti kan hanya yang bisa mendevelop, membeli lahan seluas itu ya developer. Gitu loh. Betul. Wow, iya ya, ternyata luar biasa. Saya juga pernah dapat penawaran tadi yang agak unik ya, agak unik. Penawarannya lahannya di daerah Kabupaten Bandung dan itu di jalan utama banget di tengah-tengah pusat pemerintahan Kabupaten Bandung gitu ya. Ternyata beda, ada aturan tambahan di situ. Aturan tambahannya unik, bisa jadi beda per daerah ya. Ini daerah situ tidak boleh jadi bangunan gitu ya. Kawasannya kuning, zonanisasinya kuning, tapi ada kekhususan di situ, kebijakan dari pemerintahannya itu di situ adalah tempatnya harus komersil. Maksudnya untuk komersil area. Ternyata perumahan nggak boleh gitu. Tadinya kayak di pinggir jalan utama gitu kan. Orang-orang pada apa istilahnya ya, pastilah itu prime banget gitu. Ternyata di pemerintahan kabupaten atau kota juga ada kebijakan-kebijakan yang nampaknya juga itu harus ditelisik lagi karena beda-beda. Ada yang boleh ya di jalan utama dekat pemerintahan itu perumahan, ada yang itu khusus komersil dan itu ada perdanya lah gitu, sehingga kita bahaya kalau kita ambil itu amsyong ya kita, padahal kita mau bangun perumahan ternyata di situ harus komersil. Ngeri. Baik Tad. Tadi teknis, mau lanjut lagi ke teknis atau saya hantam dengan sedikit pertanyaan? aja yang tadi, maka itu yang tadi Kang Rudi sampaikan, itu kalau melakukan pakai analisis itu, yang tadi saya kan analisis kelayakan, itu analisis kelayakan poin A, legalitas. Yang kan poin tahap ketiga, bukan tahap ke-6. 6 itu kita beli lahan. Ketiga, kita itu ke Dinas Satu Atap, PUPR ya atau apalah itu, kita tanya terkait dengan objek yang mau kita beli. Peruntukannya untuk apa? Hijaukah, kuningkah, merahkah? Kalau di Bogor itu ada macam-macam PP 1 dan lain sebagainya itu ya. Karena setiap daerah itu memang punya aturan yang berbeda-beda. Nah, itu
poin ketiga A, analisis legalitas. Kita tanya dulu Kang Ruth. Mhm. Ini pada posisi yang belum kita beli, karena kita Ya. beli itu poin ke-6. Nah, pada saat poin ketiga kita tanya tidak memungkinkan, maka tidak perlu dilanjutkan ke poin ke-4, 5, dan 6. Sudah coret gitu loh. Begitu Iya. fase-fasenya, tahapan-tahapan atau flowchart-nya begitu Kang Ruth. Mhm. Iya, betul ya tadi. Saya ngeri juga ketika ada, berarti kalau teman-teman nih mau coba dianalisis, ada penawaran datang ke Ustadz Ade dianalisis, siap-siap ditolak itu harus sudah siap gitu ya. Karena ini waduh banyak banget nih analisisnya. Tapi itu justru tadi ya, mendingan kita sulit untuk menemukan jodoh kita, tapi sekalinya jodoh itu kemudian sukses dunia akhirat. Kayak gitu. Jadi developer atau membuka perumahan itu kayak mencari jodoh berarti ya tadi ya? Ya, kita tuh nggak menerima itu kadang bukan masalah FS-nya masuk atau tidak masuk, Kang. Oke. Karena bisa jadi masuk, tapi kita Mhm. ngukur diri, manpower, Kang. Ya. Kita nggak mau jadi orang yang serakah lah ya. Mhm. Kapasitas kemampuan kita hanya mengeksekusi dalam satu periode 5. Ya. Ya 5 saja, jangan 7, sekalipun opportunity-nya tinggi. Benar, Gitu benar. loh. Ini Mhm. ngukur kemampuan kita dan tim gitu ya. Ya. Karena ini bukan main-main mendevelop sebuah project itu. Maka itu saya kemarin sudah sampaikan, opportunity itu banyak di kita, banyak penawaran lahan. Maka itu nanti di Desember atau Januari itu saya akan menangkap opportunity itu. Jadi kita akan buat 3 kelas. Ada kelas konsultan itu tidak dipublish, itu yang kita akan didik untuk membina teman-teman. Yang kedua kelas landlord atau investor, ini yang punya lahan itu bisa masuk kelas itu. Ya. Masuk kelas itu kita jelaskan bagaimana itu bisnis properti, bagaimana return-nya, bagaimana manajemen risiko dan lain sebagainya. Ketika sepakat, ada listing yang banyak. Ya. Ya, ada 10, 20. Lalu kemudian kita buat kelas ketiga, yaitu kelas calon developer. Ya. Nah, calon developer ini kita akan scoring, ya. Kita nggak banyak-banyak, hanya 15 orang. Target kita mencetak mungkin 15 orang dalam 1 tahun untuk menangkap opportunity ini. Ya. Dan mungkin kita hanya mengadakan acara per 4 bulan gitu ya. Nah, setiap pertemuan kita akan skor misalnya 5 teratas yang akan kita linkkan dengan landlord Landlord. tadi. Karena kita nggak ngambil itu bukan karena tidak visible, tapi karena manpower. Ya. Nah, maka itu kita cetak manpower ini, calon project manager ya, yang tadi sudah saya kasih clue di Facebook apa kriterianya, amanah, leadership dan lain sebagainya, karena kita butuh orang-orang seperti itu. Ya. Nah, orang-orang yang punya jiwa leadership ini kita butuhkan untuk menangkap opportunity ini. Kalau pakai bendera SGL, AJL, ntar dulu deh, karena sudah overload gitu loh. Nah, ini kan sayang, ini peluang yang bisa kemudian disirkahkan antara Sohibul Mal dan Mudorib. Begitu Kang, insya Allah. Oh, baiklah, di sini sudah mulai keluar istilah-istilah yang mungkin teman-teman di sini tidak semuanya langsung paham. Jadi harus ikut minggu depannya di acara Bincang Bisnis ini. Tadi ada landlordnya, ada istilah tadi syirkahnya, apa ini ya. Nah, ini pelan-pelan saja, tapi insya Allah ya disimak ya, mudah-mudahan nanti ke depan ketika nyambung bisa merecall ketika ada faktanya dan kita sudah paham, nanti bisa recall lagi, oh maksudnya ini loh gitu ya. Walaupun boleh ditanyakan di forum-forum Bincang Bisnis di setiap Ahad malam setiap pekannya ya. Baiklah, tadi Ustadz mungkin kita tadi sudah kebayang ya bagaimana verifikasi, kita berhati-hati, justru kita harus ketika mendapatkan penawaran itu yang langsung kebayang itu adalah kita harus sangat rasional ya, sangat waras. Jangan sampai karena kita punya jurus quick count, ketika dihitung sudah kelihatan banget keuntungannya sekian-sekian, wah langsung lah ya bertanya langsung ke orang marketing, terutama misalnya digital marketing. Bro, bisa nggak jualin project 300 unit nih, kira-kira pasarnya ada nggak? Ada misalnya gitu ya. Padahal tadi analisis kelayakannya kaitan dengan perizinan, ya legalitas dan lain-lain lewat. Aduh, bahaya sekali ya. Nah, kalau tadi terkait teknisnya, kemudian tadi Ustadz menyampaikan bagaimana mentalitas kita
ya, baik yang sedang menerima penawaran atau sebuah apa ya, yang baru mendapatkan penawaran, atau bagi teman-teman yang sekarang sudah jadi developer, sudah pernah mendevelop, kemudian sukses dalam mendevelop itu, kemudian ada peluang untuk perluasan gitu loh ya, kemudian penawaran lahan baru dan lain-lain. Apa pertimbangannya tadi bagi yang khususnya tadi yang sudah mendevelop, kan setidaknya saya pernah sukses nih, saya sekali lagi pernah membangun gitu ya, jadi kalau ada penawaran langsung sikat aja gitu loh ya. Dan kira-kira apa yang bisa menjadi pertimbangan untuk yang pernah mendevelop? Ya, mungkin ya ada penawaran tuh dua ke kita. Apakah kita punya portofolio atau pengalaman atau tidak kan? Buat Ya. yang tidak punya pengalaman begini. Kadang ada pertanyaan, Kang, bisa nggak kita mendevelop project dengan modal dengkul 0 rupiah kan begitu? Saya bilang 0 bisa rupiah. aja. Wow. Bisa aja, tapi saya pribadi nggak mau mengajarkan gitu. Tidak mau mengajarkan. Itu berarti bisa dulu ya. Bisa, Dengan modal bisa. 0 rupiah itu bisa ya? Bisa. Tapi tidak semua mampu, gitu loh, Kang. Tidak semua Ah. mampu, ya. Tidak semua mampu. Effortnya tidak ringan, effortnya besar. Nah, apakah effort ini bisa dipinggul oleh orang tersebut atau tidak, gitu. Maka saya tidak mengajarkan yang modal 0 rupiah. Tapi bukan tidak bisa, bisa. Tapi untuk orang-orang khusus yang saya anggap punya kapasitas. Nah, kalau yang tidak punya kapasitas gini, apakah bisa membangun proyek tanpa modal? Bisa. Karena kalau kita bicara Islam, itu ada namanya syirkah, kan begitu. Ya, betul. Syirkah itu adalah pertemuan atau bertemunya antara sohibul mal, investor, dengan mudorib atau pengelola. Ya, ada sohibul mal, ada pengelola, ketemu. Itu namanya syirkah. Yang punya duit siapa, Kang Rud? Yang punya duit sohibul mal. Mudorib punya duit nggak? Punya skill. Ya, punya skill saja. Biasanya dia bisa jadi punya modal, bisa jadi nggak punya modal. Nah, nggak punya modal itu konteksnya begitu boleh, gitu. Ya. Artinya kan tidak mesti modal kita. Tapi apa kuncinya? Kita punya kapasitas, kita punya skill. Karena biasanya orang di luar sana, ya kita juga punya perusahaan SGL Finance ya. Kita juga mencari orang yang bisa mengelola dana kita. Ya, tetapi dia punya kapasitas gitu loh, Kang. Iya, Dia punya kapasitas. Dia nggak mesti punya modal, yang penting dia punya kapasitas. Maka kadang kalau saya ngajarin bisnis itu ada 3 tahapan. Ada tahapan yang pertama, dia adalah seorang staf karyawan. Ya. Level kedua, dia adalah seorang business owner. Level ketiga, dia adalah seorang trader atau investor. Nah, untuk staf ini masuk ke step kedua sebagai business owner, bisa jadi dia menjadi business owner dengan modal sendiri setelah ngumpulin duit. Atau bisa jadi dia masuk dari staff. Ini kan yang tadi newbie itu yang baru gitu ya, Kang ya. Masuk ke level business owner itu karena orang tadi yang ketiga yaitu sohibul mal melihat si fulan, si A yang staff ini dia punya kapasitas. Dianggap ekspor gitu loh. Apakah dia project manager, apakah dia adalah BOD di sebuah perusahaan developer yang dianggap punya kapasitas, biasanya akan datang penawaran. Ya. Nah, bisa jadi dia kan tanpa modal. Nah, mungkin tanpa modal yang seperti itu bisa kita ajarkan. Ya gitu, yaitu sirkah bertemunya antara mudori, pengelola, dan sohibul mal. Gitu. Jadi apa yang dia yang dibutuhkan oleh yang baru, yaitu kapasitas. Ya. Maka itu step untuk kemudian kita belajar developer, stepnya bisa jadi kita di lingkungan developer. Apakah di staffnya ataukah mitra developer, marketing, dan lain sebagainya yang berinteraksi dengan kita, yang akhirnya memahami 3 poin tadi, Kang, bisnis prosesnya sesuai dengan core-nya, manajemen, dan sales marketing. Gitu. Ketika dia sudah menguasai, Kang Rudi memiliki dana, kira-kira dibajak nggak orang-orang kayak begini? Kan gitu kerjaan orang-orang suka ngebajakin. Oh, siapa ini orang di belakang SGL? Oh, siapa ini PM-nya project manager proyek ini? Dibajakin. Nggak ada masalah buat kita.
kita punya SDM yang cukup untuk dibajak. Nah, gitu. Jadi bisa jadi dia nggak punya modal, tapi dia punya kapasitas. Lalu kemudian ditawarilah oleh investor. Itu yang terjadi, Kang. Itu yang penawaran yang pertama yang mungkin belum ada proyek. Yang kedua, kira-kira kalau sudah ada proyek gimana? Iya. Nah, kalau sudah ada proyek ini yang apa namanya ya, mentalnya ini memang betul-betul harus mental entrepreneur gitu ya. Harus Kadang bisa. ketika dia sudah punya proyek, dia terus ekspansi, ekspansi, ada penawaran, analisisnya mungkin tidak terlalu matang, dia atau matang terus dia ekspansi, ekspansi, ekspansi. Nah, kalau saya boleh flashback ke belakang kan, Ya, saya ya, pun tidak akan melakukan ekspansi, ekspansi terus. ya, Saya ini kebanyakan, Kang. Sebenarnya bukan 9, 11 sebenarnya, Kang. ya. Tapi 2 itu nggak terlalu besar, kecil-kecil. Jadi saya nggak hitung lah itu ya. Jadi yang saya hitung cuma 9. Lah kalau saya boleh milih, itu saya nggak akan develop sebanyak itu. Ya. Mungkin dengan 2 perusahaan cukuplah 5 atau 6. Oke. Padahal kapasitasnya mungkin Mungkin 10 bisa bisa, gitu ya. 10 bisa Mhm, kapasitas kita. mhm, Tetapi kita bicara finansial, ya, secara mhm. finansial. Jangan sampai begini, kita punya aset yang banyak, tapi kita tidak pegang kapital, tidak megang dana. Ini kan Iya, iya, kacau. iya. Akhirnya kemudian narik investor, narik investor. Mhm, Loh, ngapain kita ekspansi terus, tapi kemudian kita nggak pegang fresh money. Maka itu yang mhm. harus kemudian diperhatikan oleh teman-teman. Saat ini mah pengalaman saya, Ya. baiknya jangan terus ekspansi, nambah aset, tapi kapital tidak kita pegang. Mhm, Ya, misalnya mhm. kalau secara finansial kita bisa mendevelop 6 proyek, Ya. misalnya secara kapital 6 proyek, kita bukanya ya 3 sampai 4 proyek saja. Oh, 2 sampai oke. 3 proyek itu kalau diliquidkan itu untuk saving saja. Ya, Karena kan biasanya target penjualan kadang nggak tercapai, kan. ya. Nah, itulah kemudian dia turun untuk mensuntik proyek. Nah, kebanyakan kita ini kan, ada opportunity begini, finance-nya masih ada, lending, ya, spending gitu loh. Begitu Oke. terus, sehingga kemudian kadang kita itu punya aset, tapi kita nggak bisa menikmati. Celakanya kemudian ibadah kurang, dakwah tidak ada, asetnya banyak, nggak bisa menikmati. Oke. Keluarga kita datang mau minjem duit, punten teu aya. Orang tua sakit, tidak bisa dibantu. Kenapa? Memang bisa jadi benar faktanya begitu, karena dananya semuanya di aset. Ini kan Oke. celaka. Mhm. Kadang masa sih developer nggak ada duit. Nah ini ya makanya hati-hati gitu. Maka itu kita kalau misalnya balapan itu Kang ya, Ya, ada namanya pit stop ya. betul. Ya mau balapan mobil atau motor ya, Mhm. itu lapnya berapa? Lap 20 misalnya. Itu masuk pit stop dulu. Ya. Kalau misalnya dianggap mesinnya ada masalah dan lain sebagainya. Saya pernah dapat cerita atau informasi di McLaren atau siapa itu yang ketika dia balapan di Formula One. Malaysia ya. Di Malaysia itu lap terakhir yang lain maksud pit stop, dia sendiri tidak masuk pit stop. Ya. Karena dia menganggap tanggung nih. Ternyata di lap terakhir mobilnya atau motornya itu Mogok. hancur. Karena saking panasnya. Yang lain Ya. masuk pit stop. Ya. Setelah masuk pit stop dirubah, diganti bannya dan lain sebagainya atau bahkan kendaraannya baru laju lagi. Nah, Ya. ini bisnis juga harus memikirkan adanya pit stop. Jangan Oke. terus ngegas gitu kan. Ada kalanya kita ngerem. Mhm. Masuk dulu pit stop, kita analisis semua, evaluasi SDM, sistem dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi ada yang kurang, ada yang bermasalah, harus dievaluasi. Masukkan pit stop, kita ganti-ganti rombak, konsep dan lain sebagainya. Setelah on lagi, baru kemudian kita jalan lagi. Ada kalanya bisnis itu perlu seperti itu, Kang. Ya, Mhm. jangan Mhm. ekspansi, ekspansi, ekspansi terus, tidak masuk-masuk pit stop gitu, Kang. Nah, itu Berarti. untuk pesan untuk mental yang kedua. Kalau yang newbie tadi untuk yang sudah expert itu pengalaman saya gitu ya. Itu tadi hal-hal tadi, Kang. Iya, iya. Berarti kita pernah ngobrol juga ya. Ini antara bercanda tapi juga miris sebenarnya. Misalnya ketika ngomongin expand ya, maka ketika kita berinteraksi dengan salah ya rekan-rekan misalnya, "Bro, kenapa? Wih, hebat nih buka 5 project selanjutnya. 5 project sebelumnya berarti keren nih," gitu kan. Oh, ternyata bukan. Buka 5 project selanjutnya itu menerima penawaran lahan atau dan sebagainya, membuka proyek baru, 5 proyek baru itu untuk menutupi
menutupi bisnis di 5 project awal karena amsyong gitu kan, karena zong kan gitu. Jadi gali lubang tutup gali gitu ya. Gitu. Artinya betul-betul ya tadi pit stop Iya. itu sangat-sangat pit stop ini sangat-sangat dibutuhkan ya, walaupun tadi kemampuan kita di angka 10, kalau kita bisa lebih waras di angka 5 atau 6 project itu sudah sangat cukup ya tadi ya. Ya, ya itu pilihan lah ya, itu pilihan. Tapi saya pribadi memilih tadi kalau secara funding kita mampu 5, ya saya tidak akan ekspansi 5, tapi saya ekspansi 3 saja maksimal gitu. Ya. Aduh ya. Apakah itu artinya middle di tengah-tengah kita harus memilih ya, seperti sunahnya kan begitu juga ya, di tengah-tengah aja milih. Baiklah, Tad. Ini sebenarnya agak berkembang barusan ya. Walaupun detailingnya alhamdulillah tadi saya bisa membatasi Ustadz Dandi untuk tidak masuk ke pembahasan yang teknis banget ya. Tapi berkembang akhirnya kepada mentalitas tadi ya. Mentalitas pit stop itu kita harus miliki justru, walaupun teman-teman nih di sini saya yakin ada Kang Edo ya. Ada siapa ini ya, kalau ngomongin ada yang nawarin lahan, saya kira ngantri loh ya, yang pengen yang nawarin lahan tuh saya kira ya. Tapi nampaknya malam hari ini dikepret dulu kita. Pit stop, ingat pit stop. Ingat ya. Modal dulu, modal ya. Kayak gitu, Masya Allah. Baik, saya coba lihat dulu rekan-rekan sebelum nanti, ini kan sudah jam 8.52 ya. Boleh berdiskusi, boleh juga nih ada, saya coba lihat di chat ya. Kemudian saya saya akan memperbolehkan pertanyaan ya. 1 atau 2 orang yang langsung bertanya di live ya, mangga untuk di unmute. Mangga ada yang mau bertanya, boleh ya, sambil saya mau pilih 1 pertanyaan di kolom chat ya. Kalau ada yang bertanya langsung silakan raise hand, nanti saya pilih, saya angkat ya, ini di unmute ya. Kalau enggak sambil saya buka yang di sini, ada yang bertanya, ini dari Mas Lalu ya di Lombok. Bagaimana menganalisis pasar ya? Analisis pasar, project takeover dalam menentukan harga. Apakah nanti dinaikkan atau diturunkan? Wah, ini teknis. Tapi ini pas banget sebenarnya. Tad, kita naik yang di ini, yang di apa? Sukamana Islamic Village gitu ya. Kita naikin apa turunin harga juga enggak? Apa pertimbangannya, Tad? Ya, kalau kita bicara properti itu pasarnya hanya 3, Kang. Ya. Pasarnya RS atau FLPP, Ya. yang kedua pasar menengah, dan yang ketiga pasar middle up real estate. Ya, ini beda-beda treatmentnya ya. Kita mau mainnya di segmen mana? Misalnya ketika ada penawaran, biasanya bisa jadi ada take over atau project mangkrak karena pricingnya salah. Oke. Ya, pricingnya salah. Misalnya dia di daerah FLPP, tapi price-nya price menengah. Nah, orang beli rumah itu masalah apa namanya? Prestis atau prestis gitu ya. Orang beli rumah itu masalah prestis. Ketika misalnya satu daerah itu diidentifikasi atau dikenalnya daerah FLPP atau RS, lalu kemudian dia beli rumah menengah di daerah situ, itu nggak prestis, gitu. Nah, itu kita harus tahu, paham bab itu. Market yang mau kita sasar apa? RS, menengah, atau middle up. Kalau kita dengar Pondok Indah, ya, itu langsung terbayang kita adalah real estate, kan begitu. Betul. Kita nggak mungkin main di menengah atau FLPP di situ karena price land-nya juga udah nggak masuk gitu loh. Nah, kita juga punya standar harga yang kalau kita main di FLPP, RS itu harga tertinggi berapa? Itu kita punya standar. Ya. Harga tanah di level yang menengah itu berapa? Itu kita punya standar. Tanpa quick count itu sudah kita bisa mengetahui apa masuk atau tidak masuk. Misalnya ini FLPP, terus dia nawarin harga 300.000. Itu nggak usah di quick count, itu nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Ya, FLPP itu di bawah 200.000. Biasanya 100.000 atau 125 lah baru masuk. Oh, di otak-atik cash flow kayak apapun nggak akan masuk. Gitu. Maka ketika ada penawaran, ini kita mainnya segmen mana? Ya, main segmen mana? Lalu kemudian apa yang kita analisis adalah market. Ya.
tentu kita harus tahu analisis SWOT kan begitu kalau bisnis ya, kekuatan dan kelemahan produk kita. Nah, kalau kita lihat di titik A misalnya SIV Sukamana Islamic Village. Ya. Nah, itu ketika ada penawaran, kita misalnya dari jauh juga bisa Kang Ruth. Ya. Nggak perlu kita survei. Ya, kita kan meminimalisir energi yang keluar. Ketika ada Apalagi masih dalam penawaran, analisis ya. Kalau yang tadi saya listing lahan lahan itu ada 4 hal yang saya minta. Ya. Berapa luas, berapa harga, cara bayarnya seperti apa, dan minta GMap. Oke. GMap. Itu dari jauh ya tadi ya? Dari jauh bisa kita analisis, nggak perlu. Ada 10 penawaran, 1 di Aceh, 1 di Kalimantan, 1 di Tangerang, semuanya disurvei. Wah ini luar biasa kan? Nggak perlu pakai itu, sekarang zaman semakin canggih, pakai GMap saja. Minta GMap-nya, lalu kemudian kita searching. Lihat radius di sekitar segitu, 3 km misalnya, atau paling jauh 5 km. Apakah di market yang sama atau tidak? Di market yang sama. Oke. Apa kompetitornya? Misalnya yang ditawarkan SIV. Kompetitornya di radius 1 km, ini teknis akhirnya Kang ya. Nggak apa-apa. Kita lihat perumahannya perumahan A gitu ya. Di price yang sama. Nah, kita lihat perumahan A ini sudah laku atau sedang ditawarkan atau gimana? Jangan terkecoh. Ya, karena mereka ada juga yang kita ajarin caranya begitu. Ini harga perumahan A sekian. Berarti kita juga harganya sekian. Belum tentu. Lihat dulu apakah demand-nya ada atau tidak. Ketika harganya X lalu kemudian pantesan nggak laku-laku gitu ya, kita jangan ngikutin dia harganya. Kita lihat perumahannya yang sudah keserap oleh pasar. Itu dijadikan sebagai standar penetapan harga. Nah, tinggal apakah kita harganya mau sama, di bawah, atau di atas. Ya, kalau kita mau harganya di atas, sederhana saja. Kita ini posisikan diri sebagai konsumen. Itu tinggal main value saja. Kalau kita mau harga kita di atas produk yang lain, berarti value kita harus lebih baik. Betul. Kalau konsep sudah lebih baik, misalnya kualitas lebih baik, fasilitas lebih baik, nggak ada masalah kemudian harga kita lebih tinggi. Nah, tapi harganya 500 juta. Ya sudah, kita samakan 500 juta. Tanpa dia tidak head to head analisis SWOT-nya. Dia 500 juta tapi fasilitasnya di dalam row jalannya 7 meter, terus ada playground-nya lengkap, ada macam-macam gitu ya. Sedangkan kita 500 juta cluster. Ya ini kan nggak apple to apple gitu. Value-nya nggak sampai gitu loh. Maka kalau price-nya segitu, kita lihat juga value di perumahan itu apa. Kalau kita nggak bisa mengimbangi value-nya, maka price kita yang harus turun gitu Kang. Yaitu hukum pasar. Ketika orang dia, tuh bagus di situ perumahannya lengkap begini-begini, tapi saya nggak cukup duitnya 500. Itu ada di klasternya Kang Rudi, emang lebih murah. Tapi fasilitasnya ya nggak sebagus itu, ya nggak apa-apalah, harga saya, kemampuan saya hanya segini, kan akhirnya tetap kebagian juga marketnya. Ini harganya mau sama supaya profitnya tinggi, tapi value-nya kalah gitu. Nah ini gitu Kang, kurang lebih secara teknis cara menganalisisnya. Oke, siap. Ya, ini ke teknis lagi, tapi seneng loh. Ada bumbu-bumbu teknisnya itu mengundang fokus dan gimana nih? Oke, ya praktisnya gimana nih? Kan gitu ya biasanya. Baik, ini gitu ya Mas Lalu. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya pembahasannya, tenang ya. Harus ikut lagi acaranya. Nah, ada 2 pertanyaan. Ini apa bisa digabung atau enggak? Tapi ada yang ini kayaknya panjang-panjang nih penjawabannya nih Tan. Yang pertama, nah ini yang kaitan dulu dengan penawaran. Misalnya tadi kita take over ketika ada penawaran take over, ketika dianalisis hutangnya banyak lah, apa dan sebagainya gitu lah tadi. Ini katanya istilahnya itu mobil yang sudah terlanjur kebakar dan macet gitu ya. Solusinya cari investor. Kira-kira ada nggak ya investor yang berani untuk kasus yang sudah terbakar seperti itu? Katakanlah gini Tad. Katakanlah ada yang namanya tadi kan kasus take over itu kan rata-rata ya wes bermasalah deh gitu. Batasan bermasalah apa yang kemudian masih bisa kita
ambil gitu, batasan opportunity-nya seperti apa, batasan permasalahannya seperti apa, yang masih bisa ditolong tuh yang kayak gimana tadi? Ya, ini kita mau take over ini pakai kemampuan kapital developer atau investor kan begitu. Oke. Kalau pakai kemampuan investor yang tadi sempat Kang Rudi bahas, itu investor itu ya berdasarkan pengalaman saya, itu dia hanya tanya 3 hal saja kan. Ya. Ya, investor itu ada 2, ada yang prof, ada yang tidak. Ya, kalau yang prof, yang profesional, biasanya dananya unlimited. Itu atau ya terukur tapi tidak low lah. Itu dia tanya 3. Berapa kebutuhan modal, kapan BEP, berapa return. Hanya itu saja. Yeah. Kalau kita buat proposal setebal yang tadi Kang Rudi, itu dia nggak akan baca pengantar apa. Dia langsung nanya, ini FS-nya di mana? Di belakang, Pak. Udah langsung dia loncat ke belakang. Yeah. Ya loncat ke belakang, dia hanya akan tanya 3. Berapa kebutuhan modal, kapan BEP-nya, berapa return. Business is return. Ya, jadi mau proyek kayak apapun selama 3 poin ini bisa kita jawab, terutama yang ketiga, return-nya masuk berdasarkan standar dia, itu screening yang pertama. Oke, ini kita landing. Kita spending ke situ. Nah, tetapi bukan berarti ya clear. Kalau yang prof, biasanya dia punya manajemen resiko. Di situ ada orang tekniknya yang punya pengalaman developer, di situ ada yang punya pengalaman pertambangan, di situ ada minyak. Ketika ada penawaran masuk, dia turunin ya konsultannya. Ini analisis. Ini ada penawaran seperti ini. Ya, yang investor yang awal dia hanya akan tanya tadi yang 3. Ketika return masuk, dia turunin ke konsultannya. Ini ada penawaran developer. Ente cek dulu clear and clean atau tidak, secure nggak projectnya. Karena kalau profit tapi tidak secure juga kan jadi masalah. Nah, ini kemudian dia akan cek kira-kira keamanan proyeknya itu seperti apa gitu. Kalau dia pakai investor. Kalau misalnya developer, kira-kira gimana kemampuan developer? Ya tentu tadi kimah kita mendevelop project itu kan adalah kimah Madiyah. Kalau dia benar analisisnya, ada profit, mestinya resiko itu sudah bisa kecoret di poin ketiga, analisis kelayakan tadi kan. Betul. Itu pisau bedahnya. Ya, karena profit itu ada di poin kedua, quick count, atau poin keempat, cash flow. Gitu. Ketiga, makanya tadi saya bilang yang ketiga itu ada 4 poin. Salah satu aja analisis ini nggak masuk, nggak usah dilanjutin. Oh, profit di atas kertas, tapi ini bermasalah, ya nggak akan kita eksekusi. Oke. Gitu kan. Baik, jadi kalau dibilang kebakaran, ya kebakarannya seperti apa? Kalau kebakarannya masih ada profit, bisa dipastikan keamanannya masih bisa dikondisikan, diamankan, ya sudah itu lewat dari analisis itu. Tapi kalau kebakarannya betul-betul sudah tidak bisa diselamatkan, analisisnya nggak masuk, udahlah nggak masuk, cash flow-nya nggak masuk, terus ngapain kita ngerjain? Kita bukan angel investor gitu ya. Oke, kebayang tadi ya. Oke, baiklah. Singkat padat ya. Yang pertanyaan terakhir mungkin ya malam hari ini ya. Ini dari Kang Hervi. Wah, ini Ustadz Andi nampaknya akan agak panjang sedikit nih kalau ini ya. Bismillah. Kalau menurut Ustadz, kafling produktif. Nah, ini sih ya. Bertanggung jawab siapa yang mengeluarkan kata-kata kafling produktif. Ini gimana pandangannya katanya. Sama kemudian bikin homestay ya yang non permanen di zona hijau. Rambu-rambu apa yang bisa kita bahas di sini tadi? Ya, begini, untuk kafling produktif atau di zona hijau itu begini. Kadang asumsi kita zona hijau itu tidak bisa di-develop. Tidak. Itu bisa di-develop ya. Bisa terbit IMP, tetapi KDB-nya kecil, koefisien daya bangun. Ya. KDB-nya kecil, RTH-nya di bawah 20 ya tadi, di bawah 20. Ya, bisa di bawah 20, ya bisa 10 ya. Maka itu tadi kalau tahapan itu tahapan yang ketiga, analisis kelayakan, terus ada analisis legalitas, kita ke dinas tanya, "Pak, Bu, ini zonanya masuk apa?" Zona hijau, Mas. Oke, zona hijau. Berapa KDB RTH-nya? 15%, Mas. Oke, 15%. Ya, anggap analisis ketiga kita lalu masuk keempat apa? Cash flow. Cash flow. Kita masukin, kalau kita beli 10 hektar, terus KDB-nya hanya kecil 15%, berarti berapa yang bisa kita jual?
Ya. Yang komersil misalnya 1 hektar. Ya. Dari 10 hektar yang kita beli, misalnya yang komersil 1 sampai 1,5 hektar misalnya. Betul. Anggaplah 1,5 hektar. Tinggal dimasukin aja ke quick count-nya. Oke. Kalau cash flow-nya. Kalau cash flow-nya berbicara, masih profit, Mas. Berarti bisa dilanjutin. Tapi enggak, Mas, enggak profit, terus dia harus mendongkrak persentase komersil. Ya. Dinaikin sampai 60%. Wah, ini baru komersil, baru visible kalau komersilnya 60%. Baru visible. Kan balik lagi tadi ke analisis ketiga bahwa itu KDB-nya hanya 15%. Begitu. Jadi ini yang kemudian menurut saya tidak bisa dipaksakan. Ada teman-teman yang berpikir begini, Kang bisa ya, tadi juga ada, bisa modal 0. Saya menjalankan bisnis juga modal 0 gitu. Tapi ya saya nggak ngajarin gitu loh. Bisa berhasil, bisa enggak gitu loh. Nah, bukan nggak bisa. Termasuk ada yang mendevelop dengan zona hijau, itu bisa, Kang. Benar bisa. Kalau luas lahannya tidak terlalu besar. Ya. Kalau lahannya besar, puluhan hektar atau ratusan hektar, terpublish ya secara masif, itu kan kebaca. Ya, Kang Rudi ini aktif di medsos. Ketika orang jualan ya, kayak yang viral baru ini, dia jualan apa? Omset saya miliaran, saya mau buat kelas. Terus yang komen siapa? Orang pajak langsung di bawah. Saya mau dong ikut kelasnya. Langsung gitu. Waduh, kaget dia, nggak jadi buat kelas. Kalau kita publish besar-besaran, project puluhan, ratusan, kira-kira dia silent nggak iklannya, Kang? Nggak mungkin silent kan? Akhirnya kan terdetek. Ketika terdetek, nanti akan jadi masalah perizinannya. Gitu loh. Kalau dia tidak mengikuti aturan formal bahwa ini nggak boleh dijual 60%. Betul. Yang boleh dijual hanya 15% di sini. Jadi katanya bisa dengan metode Pak Haji. Ya, metode Pak Haji itu kita juga pernah main. Itu luas yang tidak besar. Kalau luasnya sudah besar, publish, wah ini berat menurut saya. Berat sekali. Kecuali harus ada riswah. Itulah. Tentu kita sebagai properti syariah kan tidak mau. Itu kan yang mereka harapkan. Kita masuk ke dalam lubang mereka, tidak sesuai aturan, dan sudah. Oke Pak, kita bantu. Suap-suap tapi terus ya Bapak harus bayar begini. Kita jadi ATM. Udahlah habis ya keuangan kita. Ya dosa kan begitu. Tentu bukan itu yang kemudian kita harapkan dalam bisnis gitu. Jadi bisa, tetapi KDB-nya itu tidak besar. Gitu. Betul, berarti nanti tingkat publish-nya juga ya mengikuti tadi KDB itu. Jadi misalnya konsepnya juga diatur selolos mungkin dengan tadi ya, sesuai dengan kondisi zonanisasinya di situ dan sebagainya ya, disesuaikan konsepnya. Bisa argo lagi, bisa agrowisata ya, bisa pesantren agrowisata dan lain-lain. Bocor ya. Sorry. Ya, jadi proyek kita beli 10 hektar, yang komersil hanya 1 hektar kan gitu. Karena visinya beda di sana. Kita mau buat kawasan Islami, di sana ada pesantren, ada perumahan, ada camping ground, ada stable dan lain sebagainya gitu. Jadi yang komersilnya hanya kecil. Kalau itu dihitung, itu nggak akan visible kan? Nggak akan visible. Nah, cuma kan kita punya strategi yang lain gitu loh kan. Betul, artinya harga perolehan dan lain-lain memang harga jual pun atau konsep itu mengikuti memang kondisi ya, mengikuti kondisi kelayakan tadi di awal analisisnya. Kalau memang layaknya untuk tadi KDB-nya cuma di bawah sekian, ya wes ngikutin konsepnya ke situ. Pasti tetap bisa dijual ya tadi ya. Bisa dijual. Oke, aduh jam 9:10 nih. Ada Pak Zulfikar ini dari tadi kelihatan terus nih baju putih ya. Pak Zul, nanti hari Selasa kita ketemu ya. Insya Allah. Masya Allah ya. Insya Allah ya, ini baru bergabung ya 2 minggu di ini Purwakarta tadi. Baik, ini tadi Kang Edo katanya Pak Haji dipitnah. Iya ya,
Kalau gaya-gaya Pak Haji itu di bawah 5.000 lah ya, bisa diatur. Ya. Baik, teman-teman, ini malam sesuai dengan akad kita tadi jam 9 sebenarnya ya. Mudah-mudahan tidak cukup pertemuan malam hari ini. Seperti biasa kita bikin tanggung supaya nanti kita bisa ikut lagi setiap Ahad malam untuk bisa bersama-sama ya. Hijrah sama-sama teman-teman, hijrah sama-sama. Dan salah satu acaranya, rangkaian acara dari Hijrah Sama-sama tuh acaranya adalah salah satunya ini ya. Acaranya adalah Bincang Bisnis bersama saya dan juga Ustadz Dandi. Stay ya setiap Ahad malam ya teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi ya tadi ya di pekan mendatang. Tadi terakhir kesimpulan deh dari tema ya, langsung dari tema kali ini terkait sebenarnya melawan ombak terkait penawaran ini dan kemudian memposisikan diri sebagai pebisnis muslim, ada penawaran lahan dan juga take over, apa yang bisa kita lakukan, singkat saja tadi. Ya, bahwa kalau kita bicara bisnis itu kimah kita adalah kimah madiyah. Itu clear ya, bahwa kita sebagai seorang pengusaha muslim itu juga berharap mendapatkan keuntungan itu. Tetapi tentu kita keuntungan yang bukan menghalalkan segala cara gitu loh kan. Ya, kita ini harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, baik. Yang mana ini? Nah, kita udah kita memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah bahwa apakah bisnis proses itu sesuai dengan syariah atau tidak. Itu. Yang kedua, apakah sejalan dengan hukum positif atau tidak, gitu loh Kang. Kita nggak bisa mengesampingkan itu. Bukan berarti kalau nggak sesuai dengan hukum positif tapi syariah sudah benar, udah kita terobos saja gitu. Nah, ini yang perlu kemudian kita luruskan pemahaman itu. Karena kalau bisa jadi sesuai syariah tetapi agak berat di hukum positif, ini akan berdampak kepada permasalahan nanti di tengah jalan, yang berdampak kepada nanti goror ya, merugikan pihak-pihak ketiga. Maka itu penting menurut saya teman-teman itu untuk bicara core business property itu memahami tiga yang tadi saya sampaikan, Kang. Business process, manajemen, sales, and marketing. Nah, sepengetahuan saya ini kan teman-teman mungkin 80-70% teman-teman marketing ya. Nah, ini sudah di core-nya teman-teman, passion-nya teman-teman. Nah, kalau nanti mau beralih ke developer, tinggal belajar tadi. Yang pertama, business process dan manajemen. Karena kalau secara syariah benar, tetapi karena prosesnya salah, ini berdampak kepada proyek kita akan bermasalah. Kalau sudah bermasalah, menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak lain. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai memikirkan diri kita sendiri. Kita menghitung ada cash flow di kita, tetapi berdampak kepada risiko proyek. Ingat bahwa orang-orang yang beli produk-produk di kita ini bisa jadi mereka mengumpulkan dananya itu dengan perjuangan yang luar biasa ya. Mungkin mengumpulkan duitnya itu 10 tahun, 20 tahun ya, atau warisan yang mengorbankan perasaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian dengan seenaknya kita membuka proyek tanpa ilmu yang cukup, tanpa bisnis proses yang cukup, hanya mengandalkan spirit saja syariah, tidak memperhatikan bisnis proses sesuai dengan hukum positif, lalu kemudian berdampak masalah kita, ini yang dirugikan banyak pihak. Betul. Dan jangan sampai kemudian kita didoakan oleh konsumen-konsumen kita ini menjadi doa-doa yang bisa jadi doanya mustajab, sehingga kemudian menjadi masalah buat kita di dunia dan di akhirat. Nah, itulah untuk itu penting sekali buat teman-teman itu memahami bisnis proses ini sesuai dengan core bisnis itu. Ya, kita tidak berharap terjadi korban-korban selanjutnya. Kita tidak mengatakan kita paling benar, kita baik. Allah mungkin masih sampai saat ini masih melindungi kita. Ya, untuk itu dibutuhkan sebuah komunitas jamaah yang saling mengingatkan gitu ya, untuk dalam proses-proses tahapan-tahapan itu, sehingga kemudian tidak sampai kita menjalankan proses yang tidak benar, tidak sesuai, yang berdampak kepada merugikan hak-hak konsumen. Ini yang pesan saya ya kepada teman-teman ya, ketika nanti kemudian mau naik step menjadi yang lebih lagi. Begitu mungkin Kang Rud. Baik, alhamdulillah, terima kasih teman-teman.
cukup ya untuk malam hari ini. Bisa dilanjut nanti pekan depan dan stay di ini ya, di yang kalau ada admin yang biasa menghubungi teman-teman, boleh tanya-tanya ke situ karena ini rangkaian movement ya, hijrah sama-sama, insya Allah ya. Spirit kita adalah terus memperbaiki kondisi kita dari pandemi khususnya, secara umumnya memang kondisi ekonomi ya, bukan hanya ekonomi juga, nanti akan ada acara atau agenda-agenda lain terkait hijrah sama-sama ini. Boleh di search hashtagnya hijrah sama-sama ya teman-teman, di sosmed apapun hashtagnya hijrah sama-sama, teman-teman akan ketemu dengan informasi-informasi kaitan dengan bagaimana kita merecovery atau memulihkan kondisi kita dari segala aspek, dalam segala aspek. Jadi insya Allah Ustadz Andi, saya tim ya dari hijrah sama-sama ya, walaupun beraktualisasinya mungkin ada yang di properti, ada di Quranic healing ya, ada di parenting dan lain-lain, itu sama spiritnya adalah hijrah sama-sama memperbaiki kondisi kita, ekonomi, spiritual, kemudian kesehatan gitu ya, pendidikan, intelektual dan lain-lain. Jadi ini movement saya perkenalkan secara resmi ya teman-teman. Sekali lagi hijrah sama-sama ini adalah movement. Jadi teman-teman boleh search ya hashtag hijrah sama-sama di semua sosial media. Insya Allah isinya mudah-mudahan tetap semangatnya sama ya, yakni untuk bisa memulihkan kondisi kita. Termasuk bagi yang stay ingin mengoptimalkan bisnisnya, stay-nya di acara di Bincang Bisnis bersama saya dan juga Ustadz Dandi. Nanti mungkin juga kita akan undang-undang pembicara-pembicara hebat ya yang lainnya agar kita terus bisa meningkatkan dan memperbaiki kondisi kita. Atur nuhun semuanya, terima kasih semua yang sudah datang dari mana-mana ya. Tadi stay 130-an yang dari awal sampai akhir. Terima kasih ya. Di sini punten saya nggak bisa sebutkan, ada Pak Wahyu, Pak Lalu, Pak Saiful, Pak Budi Bintang, ya. Kemudian Mas Edo, siapa lagi di depan? Ya, ini terima kasih Pak Sunardi, Pak Ali Nurdin, terima kasih juga. Kita tutup bersama ya. Mudah-mudahan acara ini Allah terus lancarkan dan apa yang menjadi ilmu kita di malam hari ini menjadi taufik untuk kita. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.